Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast Current Issue Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas isu yang sangat penting dan sedang menjadi perhatian, yaitu kesehatan mental pada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Namun, di balik tugas dan tanggung jawab besar yang mereka jalankan, terdapat tekanan kerja yang seringkali berdampak pada kondisi psikologis mereka. Bersama saya, hari ini telah hadir 3 narasumber yang akan membantu kita membahas topik ini dari berbagai sudut pandang. Mulai dari identifikasi masalah perilaku, analisis penyebab, penentuan prioritas masalah, hingga solusi yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk ketiga narasumber saya persilahkan. Baik, jadi di sini sudah ada 3 narasumber yang akan membahas topik kita pada hari ini. Ada Rian Anggriani Daud, Halo. ada Kak Asma Nabila, Halo. dan juga ada Irmawati Abdul. Hai. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai identifikasi masalah perilaku pada tenaga kesehatan. Saya ingin bertanya nih kepada Rian, sebenarnya perilaku atau tanda apa saja sih yang menunjukkan bahwa tenaga kesehatan mengalami gangguan kesehatan mental? Baik, terima kasih. Kesehatan mental pada tenaga kesehatan saat ini menjadi isu yang cukup serius. Ada beberapa perilaku yang dapat diidentifikasi sebagai tanda adanya gangguan kesehatan mental. Misalnya, tenaga kesehatan menjadi mudah marah, cepat lelah secara emosional, kehilangan motivasi kerja, sulit berkonsentrasi, hingga menarik diri dari lingkungan sosial kerja. Selain itu, ada beberapa tenaga kesehatan juga mengalami gangguan tidur, kecemasan berlebih, dan stres berkepanjangan. Dengan kondisi tertentu, mereka bahkan dapat mengalami burnout syndrome, yaitu kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat dari tekanan kerja yang terus-menerus. Nah, apakah ada contoh kasus nyata yang dapat menggambarkan kondisi tersebut? Tentu ada, misalnya perawat di rumah sakit yang harus bekerja dalam sistem shift secara terus-menerus dengan jumlah pasien yang banyak. Karena kurang istirahat dan tingginya tekanan kerja, perawat tersebut mulai merasa cemas, mudah menangis, dan sulit untuk tidur, dan hingga kehilangan untuk semangat bekerja. Awalnya kondisi tersebut hanya dianggap sebagai biasa saja, namun lama-kelamaan kondisi itu dapat memengaruhi kualitas pelayanan pada pasien dan hubungan dengan rekan kerja. Berarti masalah kesehatan mental ini tidak hanya berdampak pada individu tenaga kesehatan saja ya, tetapi juga pada pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Betul sekali. Ketika kesehatan mental tenaga kesehatan itu terganggu, maka kualitas pelayanan juga dapat menurun, dan resiko dari kesalahan medis juga dapat meningkat, sehingga itu dapat mengakibatkan hubungan komunikasi dengan pasien juga dapat terganggu. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua mengenai analisis penyebab masalah kesehatan mental pada tenaga kesehatan. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Kak Nabila, faktor apa saja sih yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Nah, ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab masalah kesehatan mental pada tenaga kesehatan. Yang pertama itu beban kerja yang tinggi, di mana tenaga kesehatan ini harus menangani pasien dengan jumlah yang banyak dengan waktu kerja yang panjang. Nah, yang kedua itu tekanan emosional dalam menangani pasien dengan kondisi kritis dan kematian pasien. Hal ini juga sering menjadi tekanan psikologis bagi tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga itu kurangnya dukungan sosial dan lingkungan kerja yang kurang sehat, misalnya konflik antar pegawai atau kurangnya apresiasi terhadap tenaga kesehatan. Selain itu, sistem kerja shift dan kurangnya waktu istirahat yang menjadi faktor yang sangat penting juga dapat memicu stres yang berkepanjangan. Apakah pandemi seperti COVID-19 kemarin juga dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan?
Nah, tentu saja pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar karena banyak tenaga kesehatan yang mengalami ketakutan akan tertular penyakit, kemudian kelelahan akibat lonjakan pasien, serta tekanan emosional dalam menghadapi angka kematian yang tinggi. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan peningkatan stres, kecemasan, bahkan depresi juga pada tenaga kesehatan setelah pandemi. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara menentukan prioritas dalam menangani masalah kesehatan mental pada tenaga kesehatan? Nah, penentuan prioritas ini sangat penting dilakukan agar penanganan menjadi lebih efektif. Nah, menurut saya penentuan prioritas yang paling utama itu adalah mengurangi faktor stres beban kerja pada tenaga kesehatan, yaitu beban kerja yang berlebihan dan kurangnya dukungan psikologis. Masalah ini sangat penting karena berdampak langsung terhadap keselamatan tenaga kesehatan maupun pasien. Jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan penurunan kualitas sistem pelayanan. Oh, jadi prioritasnya ini bukan hanya menangani individu yang mengalami kesehatan mental, tetapi juga memperbaiki sistem kerja. Ya, benar sekali. Jadi masalah kesehatan mental pada tenaga kesehatan itu tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai masalah sistem pelayanan kesehatan. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu solusi. Nah, saya ingin bertanya kepada Irma, langkah apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan mental pada tenaga kesehatan? Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, institusi kesehatan perlu menyediakan layanan konseling atau dukungan psikologis bagi tenaga kesehatan. Dengan adanya layanan ini, mereka bisa memiliki tempat untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan bantuan profesional. Yang kedua, perlu adanya penambahan waktu jam kerja yang lebih manusiawi agar tenaga kesehatan memiliki waktu istirahat yang cukup. Yang terakhir, yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan saling menghargai. Pimpinan maupun rekan kerja sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Selain itu, tenaga kesehatan juga perlu diberikan edukasi mengenai manajemen stres dan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, bagaimana dengan peran masyarakat terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan? Masyarakat juga memiliki peran penting, seperti memberikan penghargaan, menghormati tenaga kesehatan, serta menjaga komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi tekanan psikologis yang mereka alami. Karena pada dasarnya tenaga kesehatan juga manusia yang dapat mengalami kelelahan fisik maupun mental. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast pada hari ini. Dan dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa kesehatan mental pada tenaga kesehatan merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian bersama. Tingginya beban kerja, tekanan emosional, dan juga kurangnya dukungan dapat memicu stres hingga burnout pada tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari institusi, lingkungan kerja, maupun masyarakat untuk menjaga kesehatan mental mereka. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang telah hadir dan juga telah berbagi informasi yang sangat penting pada podcast kali ini. Dan juga terima kasih juga kepada para pendengar dan juga penonton yang telah menyimak dari awal hingga selesai. Untuk itu, sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye.